Si Biwis ini sebetulnya kita mengelola atau mengolah sampah bekas kemasan skincare tadi, kita daur ulang. Nah, tapi yang mengerjakannya adalah teman-teman penyandang Wah, disabilitas keren. gitu. Jadi ceritanya supaya mereka bisa dapat sedikit lah income tambahan dari apa yang mereka kerjakan. Selain di Bandung, kita ada beberapa mitra juga di luar kota. Ada di Ciamis, kemudian bahkan luar pulau ada yang di Banjarmasin, ada di Mataram, kemudian ada di yang terakhir kemarin ada ngontak kita itu dari Banda Aceh. Si sampah-sampah ini kan dikemasnya atau si kosmetik ini kan sampahnya berupa plastik ya. Pernah ke skincare kan ya, pernah ke skin clinic gitu ya Skin maksudnya. clinic. Dan mungkin pasti walaupun nggak ke skin clinic pasti hari-hari kalau kita kan banyak Beli pakai skincare dan skincare lain-lain. kan, jadi itu aja udah berapa banyak yang dikeluarkan. Nah, kemudian satu itu, jadi itu kayak menjadi salah satu yang Keresahan dokter. gitu ya, tadi ya sama ya Sama, ceritanya salah satu munculnya dari keresahan. keresahan. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi. Dilihat lebih dekat. Di sebelah saya udah ada dokter cantik. Kasih loh. Si namanya Dokter Poppy. Dokter Poppy ini adalah seorang dokter kulit ya dok ya? Ya, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik kalau sekarang Wah, disebutnya gitu. Juga founder dari Biowes. Nah, Biowes itu apa? Langsung aja kita tanya ke Dokter Poppy. Dok, lagi sibuk apa sekarang? Standar sih ya, standar kalau kesibukan ya kalau hari-hari praktek, kemudian saya ngajar juga kebetulan di Fakultas Kedokteran 4 Oh, di bagian apa namanya di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Kemudian pekerjaan lain sebagai tenaga konsultan untuk pengujian produk kosmetik. Kebetulan saya pegang ada 2 perusahaan di Jakarta. Kemudian di Bandung juga pegang lab pengujian di Departemen Kulit. Gitu. Bisa konsultasi kulit sama dokter. Boleh, silakan. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Itu Dok, pekerjaan saya. iya benar. Dok, dari dokter sebagai profesi dokter kulit tadi ya gitu, dermatologi apa itu yang panjang itu tadi. Terus kemudian dengar-dengar dokter ini foundernya Biowes yang apa sampah mengelola sampah bekas kosmetik. Ya, bekas kosmetik itu. Oke, boleh diceritain nggak, Dok? Oke, jadi sebetulnya Project Biowes ini lahir itu dari background saya banget sih sebenarnya ya, karena tadi saya sebagai seorang dokter, kalau dulu disebutnya spesialis kulit dan kelamin, tapi sekarang disebutnya itu adalah spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, teman-teman berita baik lihat ada SPDVE, nah itu sebetulnya sama dengan dokter SPKK kalau zaman dulu. Oke. Ya, dijelasin dulu ya, bingung ya. Nah, keseharian saya sebagai seorang dokter SPDVE ini kan saya banyak meresapkan produk-produk kosmetik atau produk-produk skincare ya gitu ya. Bisa dibayangkan nih misalkan satu pasien dapat produk katakanlah facial wash, moisturizer, night cream, day cream, ibu-ibu pasti tahu lah ya. Kemudian tabir surya, paling nggak udah 5 nih gitu ya. Kemudian belum yang lain-lain tambahannya naninu gitu kan. Ya saya kadang hitung-hitung aja nih, misalkan kita satu dokter aja pasiennya sehari ambil kecil aja 5 misalkan. Satu dokter 5, sekali pasien 5, udah 25 sampah nih yang keluar ya dari klinik kita masing-masing. Kemudian kalau 10 dokter berapa, kalau 100 dokter berapa, kalau 50 klinik berapa, itu jumlah yang sangat banyak ya. Jadi kayak wah, kayaknya ternyata profesi kita ini juga mungkin menjadi salah satu profesi yang mungkin memberikan pengaruh yang kurang baik lah ya terhadap lingkungan. Karena maksudnya kan si sampah-sampah ini kan dikemasnya atau si kosmetik ini kan sampahnya berupa plastik ya. Pernah ke skincare kan ya, pernah ke skin clinic gitu ya maksudnya. Dan mungkin pasti walaupun nggak ke skin clinic pasti hari-hari kalau kita kan banyak beli pakai skincare dan skincare kan, jadi itu aja udah berapa banyak yang dikeluarkan. Nah kemudian satu itu, jadi itu kayak menjadi salah satu yang keresahan dokter gitu ya, tadi ya sama ya. Sama, munculnya dari keresahan. Kegalauan hati gitu. Nah kemudian di satu sisi saya sudah cukup lama juga
bergerak atau menjadi seorang volunteer ya, utamanya sih untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah di situ saya juga melihat bahwa ternyata peluang mereka untuk bekerja terutama itu minim. Pertama karena memang pendidikannya yang rata-rata apa namanya tidak terlalu tinggi, ataupun misalkan mereka ada terlambat sekolah formal gitu, karena kalau teman-teman yang disabilitas ini kan rata-rata sama orang tuanya disekolahkan tuh di usia yang agak terlambat gitu. Kalau orang lain 7 tahun udah sekolah nih SD, mereka tuh bisa umur 12 tahun gitu ya baru masuk SD gitu. Jadi akibatnya apa ya, tentunya berpengaruh terhadap proses apa namanya pekerjaan yang mereka bisa dapatkan secara formal. Jadi kebanyakan kan akhirnya ya karena kutip kerja serabutan, hanya 1-2 orang lah mungkin yang mengenyam pendidikan yang tinggi. Nah jadi saya mencoba idealismenya ya, menggabungkan dua isu ini gitu, sehingga si BioWaste ini sebetulnya kita mengelola atau mengolah sampah bekas kemasan skincare tadi, kita daur ulang. Nah tapi yang mengerjakannya adalah teman-teman penyandang disabilitas gitu. Jadi ceritanya supaya mereka bisa dapat sedikit lah income tambahan dari apa yang mereka kerjakan. Keren ya teman baik. Udah peduli dengan sampah tadi, limbah dari skincare yang kita pakai, juga ada kepedulian terhadap disabilitas juga. Ya sebenarnya dua-duanya soalnya dekat banget ya dengan keseharian saya sih sebenarnya gitu. Jadi kayak udahlah kenapa nggak kita coba, walaupun pelan-pelan ayolah gitu kita garap. Itu mulai kapan, Dok? Sebenarnya kalau awalnya banget itu saya mulai ngobrol sama teman-teman disabilitas yang mensupport itu tuh kayaknya waktu awal-awal pandemi ya, mungkin nggak awal pandemi banget sih, mungkin 2020-an akhir lah kita mulai ngobrol-ngobrol gitu ya, gimana kalau kita ngerjain ini, kan waktu itu kan kita juga lagi nggak banyak aktivitas di luar ya, jadi kayak banyak waktu untuk berpikir, banyak waktu untuk diskusi gitu. Tapi akhirnya baru mulai berjalan itu yang lebih rutinnya tuh di 2021 Maret April gitu. Memulainya gimana? Memulainya dari tempat kerja saya dulu, salah satunya di sini ya. Jadi saya naruh box tuh yang di depan, mungkin bisa dilihat box yang kayu itu. Nah itu yang digunakan untuk pasien-pasien di sini mengembalikan sampah-sampah yang bekas skincare yang mereka gunakan. Mulainya dari tempat-tempat yang saya praktek dulu, kemudian teman-teman yang kenal dulu, gitu, baru setelah itu kita bergerak juga ke klinik-klinik lain yang memang tidak ada koneksi lah gitu ya. Jadi teman-teman disabilitasnya ini juga mereka hebat sih, gitu. Jadi mereka kayak ikut keliling gitu, terus nawarin program ini ke klinik-klinik yang ada di Kota Bandung gitu. Nah, kemudian akhirnya ada juga yang dari luar kota akhirnya yang tertarik ya. Memang rata-rata teman-teman dokter SPKK lagi sih ya, SPDP lagi yang tertarik. Jadi selain di Bandung kita ada beberapa mitra juga di luar kota, ada di Ciamis, kemudian bahkan luar pulau ada yang di Banjarmasin, ada di Mataram, kemudian ada di yang terakhir kemarin ada ngontak kita itu dari Banda Aceh. Wow, udah hampir mau ke seluruh Indonesia. Amin. Walaupun itu masih tertatih-tatih. Dok, itu mereka ngirim limbah sampah kosmetiknya itu? Ya, kalau yang dari luar kota mereka kirim. Kalau yang di sini, yang di Kota Bandung sih diambil sama tim kita. Diambil. Jadi mereka ketika boxnya udah penuh atau misalkan jumlahnya udah banyak, tinggal kontak tim kita, kemudian kita jemput. Kemudian ada juga yang dengar karena perseorangan yang individu gitu, ada juga yang mengirimkan langsung. Jadi misalkan dari teman-teman, udah di rumah udah numpuk nih, nggak tahu mau diapain, silahkan kirim. Bisa juga ya, secara pribadi. Kemana Dok kalau misalnya mau ngirim? Boleh dikirim, dititipkan ke Dropbox kita di sini boleh. Di Skinner ini ya? Ya, jadi kalau mau dilihat, memang di Instagram kita di BioWaste itu ada titik-titik drop point ya. Kalau misalkan teman-teman mau nitip silahkan ke situ, atau kalau mau ke sekretariat kita juga boleh. Ada juga yang ngirimnya lewat paket. Di sekretariatnya di mana Dok? Gitu kan. Sekretariatnya di mana? Sekretariatnya di Arsa Manik, di Jalan Jogging 1 nomor 30. Gitu. Dok, udah sejauh mana nih untuk pertumbuhannya si BioWaste dan kebermanfaatannya yang dokter rasakan? Ya, jadi kalau saya sih paling utamanya mungkin melihat
manfaat untuk teman-teman yang di internal tim kami dulu ya. Jadi so far sih walaupun mungkin nggak banyak, mereka sudah mulai dapat penghasilan lah dari mulai mereka ada hitungan ya, hitungannya mereka pick up, kemudian mereka nyuci ya, mereka nyuci, kemudian nyuci sisanya, karena biasanya kembali ke kita itu dalam keadaan walaupun sama kita sebenarnya udah dihimbau mohon dikirimkan Bersihkan dalam dulu. keadaan sudah bersih, dilepas labelnya, dibuang isinya, kemudian dicuci dengan air mengalir. Tapi ya pada kenyataannya memang tetap harus kita ulang dari awal gitu ya. Kemudian mencuci, kemudian proses mencacah karena akan membuat produk ya. Jadi semua ada value, ada nilainya lah untuk teman-teman tim kami walaupun nggak banyak. Nah kalau mungkin untuk masyarakat secara umum kayaknya sih masih jauh ya, masih jauh banget lah gitu dari apa yang kita inginkan. Tapi ya mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit tapi bisa ada bermanfaatnya lah buat masyarakat. Walaupun pelan-pelan. Kalau kasar bahasa Sunda teh apa? Ngeureuyeun cenah. Ngeureuyeun dikeureuyeun Nah, nya. itulah ya pokoknya itu. Dok, mimpi besar dokter di BUS ini apa sih? Mimpi besar kami sih pengennya BUS dikenal lebih luas oleh masyarakat, mendapat dukungan sih terutama karena terus terang kita masih bergeraknya masih swadana, swadaya. Jadi pengennya dapat support lah dari funding gitu ya. Dari ya investor. not only funding sih, tapi paling enggak ya funding mah jelas lah itu mah harapan kita banget ya gitu. Tapi yang lain-lainnya mungkin bisa dilirik juga sama pemerintah gitu ya, bisa disupport, kemudian lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, yang paling besarnya sih tentunya ingin lebih banyak lagi teman-teman penyandang disabilitas yang bisa tergabung di dalam proyek ini dan mendapatkan manfaat. Karena kalau tim kita banyak, sampah yang kita kelola banyak, penjualannya banyak, ya otomatis kan manfaatnya lebih banyak ya. Mimpi besarnya banget sih pengennya bisa seluruh Indonesia nih. Jadi kayak ada BUS di Bandung, ada di misalnya di Sumatera gitu ya, di Kalimantan. Pengennya sih gitu karena sebetulnya jaringan kita dengan teman-teman penyandang disabilitas seluruh Indonesia tuh insya Allah ada. Gitu, hanya kan ya terus terang saya juga masih apa ya kayak sebenarnya pengen kayak membuat contoh model di sini yang kemudian bisa diterapkan adaptasi di tempat lain. Kita citanya sih seperti amin. Dok, apa dari tadi sampah tadi aku belum nanya, dijadikan apa dok? Di recycle atau gimana? Ya, jadi yang 2 produk yang sudah kami keluarkan sejauh ini tuh, yang pertama kita membuat jam meja. Jam meja. Kemudian produk yang berikutnya itu kita bikin kalender. Kalender meja juga sih. Gitu. Nah, prosesnya memang cukup rumit ya. Jadi mulai dari dicuci, kemudian dicacah, setelah dicacah kita cuci lagi karena kan kalau masih ada sisa-sisa debu dan kan kalau krim itu kan kebanyakan ada yang bahan lengket. Iya, lengket, gitu ya. Iya. Harus baru dicuci berulang-ulang, setelah dicacah kemudian dilelehkan, kemudian baru dicetak kembali. Nah, tapi yang berikutnya sih sebetulnya ini kita juga lagi minta bantuan nih sebenarnya ya, jadi mencoba berkolaborasi dengan berbagai pihak lah gitu untuk ya kedepannya kira-kira di pasar tuh sebetulnya apa sih yang dibutuhkan dan bisa laku, karena terus terang menjual produk seperti ini sangat tidak mudah ya, karena kan maksudnya kayak semua orang bisa beli jam meja dengan harga 30.000 pun banyak gitu ya, tapi story di balik produk ini kan sebetulnya membuat produk itu menjadi tanda kutip harganya menjadi lebih tinggi dan ya di samping proses pembuatannya juga yang tidak mudah gitu. Jadi memang menurut kami sih harus pintar-pintar sih ya nyari apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat, tapi memang masyarakat sendiri atau konsumen sendiri harus bisa memahami konsep dari produk ini, karena ya segala sesuatu yang daur ulang tahu sendiri lah ya. Iya, dan ceritanya kan panjang ya dok ya itu, dan melibatkan teman-teman disabilitas juga yang nggak mudah gitu. Iya, jadi nggak semudah itu sih jualannya ternyata. Tidak semudah menggoreng bala-bala. Iya benar. Itu hasil daur ulangnya tuh dijual di mana dok? Kita sejauh ini sih jualnya lewat media sosial. Lewat media sosial. Kemudian kita standar lah ya, kita utamanya sih lewat medsos, kemudian jaringan pertemanan tentunya, kemudian teman-teman yang ada di circle kita semua. Kalau untuk di marketplace kayak gitu-gitu sih terus terang belum. Karena balik lagi memang harga produknya ini kan unik ya, unik dan
nggak bisa dijual kayak yang ditaruh aja gitu di mana ya, di toko-toko online atau apa gitu, nggak semudah itu gitu. Jadi memang kita juga masih mencari bentuk ya, kemudian lewat pameran, kalau ada kebetulan ada peluang untuk pameran kita ikut. Oke dok, keren banget. Keren banget. Jadi teman baik buat teman-teman nih, apalagi perempuan yang banyak banget skincare-nya, layeringnya banyak banget dari mulai pagi sampai malam. Jangan lupa sampahnya boleh dititipin di Biwes. Caranya teman-teman boleh follow ke akun Instagramnya apa dok? @Biwes. Atau teman-teman yang di Bandung bisa ke drop boxnya ada di Skinner. Salah satunya di Skinner di Jalan Sunda ya. Salah yang lainnya ada. Tinggal cek aja di Instagram kita ya, ada beberapa drop point yang bisa bisa dikontak atau bisa hubungi admin kita juga lewat DM Instagram Oke, makasih Dokter Poppy. Oh, bilang gini tapi nggak ada tulisan. Nggak ada. Nanti nggak apa-apa ditulis sama. Oh iya. sama editornya. Makasih ya dok ya, obrolannya seru banget. Dadah teman baik. Dah.